Halo Rock and Roll Shooters, sudah pada tahu dong hybrid full frame mirrorless pertama Lumix yang bisa merekam video beresolusi 4K 60p internally? Tentu saja Lumix S1. Tapi gede dan ya lumayan berat lah ya kameranya. Setelah S1 makin gede dan makin berat lagi nih Lumix S1H. Video centric full frame mirrorless yang ini malah bisa merekam video beresolusi sampai dengan 6K internally dan 10-bit pula. Bahkan bisa raw video data output sampai dengan 5.9K, bisa ProRes RAW, dan bisa raw format baru yaitu Blackmagic RAW. Mantap! Sekarang coba bayangkan, kamera Lumix S1H ini dicopot fitur perekaman 6K internalnya, tapi tetap mempertahankan semua fitur keren lainnya seperti 5.9K raw video data output, full vlog dengan 14 plus tops of dynamic range, 4K DCI up to 60p 10-bit internally, anamorphic, 5-axis IBIS, dan lain sebagainya. Lalu disusutkan ukurannya bahkan lebih kecil dari G5 atau G5S, padahal full frame dan nggak tanggung-tanggung. Harganya juga 50% lebih murah. Wah ini. Nah, ini adalah Lumix S5, hybrid full frame mirrorless terbaru dari Panasonic. Kalau boleh kami bilang, ini adalah S1H versi merakyat. Kan hampir sama tuh fitur-fiturnya. Tapi apa bisa ya Lumix S5 ini jadi tandeman syuting alias B-cam-nya S1H? Mari kita mulai ulas. Dari segi desain bisa kita lihat bahwa Lumix S5 ini berukuran lebih kecil dan lebih ringan daripada S1H dan S1, bahkan GH5 sekalipun. Padahal ini kamera full frame dan GH5 atau GH5S adalah MFT. Walaupun kecil, Lumix S5 ini dibekali dengan 13 tombol fisik selain shutter button yang bisa dikustomisasi. Cuma beda 4 tombol lebih sedikit dibandingkan dengan S1H. Malah ada penambahan satu fitur keren di mode dial, Dedicated SNQ. Jadi kalau mau syuting slow atau quick motion, nggak perlu dive in jauh ke dalam menu. Hal ini menjadikan S5 sangat ergonomis dari segi desain. Desain vari-angle LCD screen-nya sangat memudahkan saya dalam proses pengambilan gambar dengan berbagai macam sudut atau angle pengambilan gambar yang sulit tanpa harus menggunakan external monitor. Dengan tetap memberikan pengalaman sinematik yang sama dengan S1H, Lumix S5 yang dibanderol dengan harga setengahnya ini memiliki kemampuan yang bikin gedek-gedek. Dengan firmware upgrade ke versi 2.0, jika kamu punya Atomos Ninja V yang juga sudah diupdate dengan firmware terbaru dan sudah diaktifasi dengan didaftarkan ke web Atomos, kamu akan bisa mengaktifkan mode perekaman RAW video data output hingga resolusi 5.9K up to 30p. Format perekaman RAW sangat berguna untuk profesional filmmaker. Dengan format ini, gambar yang dihasilkan dari Lumix S5 yang dikombinasikan dengan external recorder seperti Ninja V memiliki kedalaman warna 12 bit yang mana bisa menghasilkan lebih dari 68 miliar color possibility. Oh ya, RAW format yang dihasilkan Lumix S5 dan Ninja V ini adalah ProRes RAW ya. Nah, kalau teman-teman sudah pernah mengedit foto berformat RAW, pasti tahu kelebihan yang dicari itu apa. Bener,
yaitu kemampuan untuk recovery detail highlight maupun shadow yang tadinya hilang karena pengaturan exposure yang kurang tepat saat pengambilan gambar. Begitu juga dengan format ProRes RAW ini, bisa dengan mudah di recover highlightnya yang overexposure dan shadownya yang underexposed. Walaupun demikian, bukan berarti kalian malah jadi asal-asalan ya setting exposure-nya pas lagi syuting. Tetap harus bener exposure-nya dan penataan cahayanya dari awal. Fix it in camera, bukan fix it in post. Ingat. Dari footage ProRes RAW Lumix S5 yang direkam dengan Atomos Ninja V ini, sebenarnya kami ingin memperlihatkan ke teman-teman seberapa halus gradasi warna yang dihasilkan dari kedalaman warna 12 bitnya. Tapi pasti kalau di YouTube nggak akan terlalu berasa lah bedanya dibandingkan dengan footage 10 bit bahkan 8 bit. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita upload video ke YouTube sudah pasti dikompres ulang. Jadi walaupun teman-teman upload video 16 bit ya agak useless juga ya sebenarnya. Tapi tenang, buat teman-teman yang mau coba utak-atik raw footage-nya, kami sudah upload dan attach linknya di kolom deskripsi di bawah. Silahkan bereksperimen dan coba lihat seberapa bisa fleksibel kalian mengutak-atik warnanya di post pro. Tapi dengan catatan teman-teman harus membuka dan mengeditnya dengan software yang support untuk ProRes RAW ya, seperti FGPX atau Premiere Pro. Karena sama-sama bisa melakukan perekaman RAW video data output hingga resolusi 5.9K via Atomos Ninja V dan juga sudah memiliki full V-Log 14 plus tops of dynamic range dengan VGA Mode Color Space yang sama seperti yang ada di lini Varicam, yaitu sinema kameranya Panasonic. Lumix S5 ini bisa dijadikan bicam dari S1H kalau kita syuting dengan menggunakan setup multi kamera. Jos! Pengennya sih ya, Lumix S5 ini juga bakal bagian update firmware kayak S1H, yaitu support untuk melakukan perekaman B-RAW dengan Blackmagic Video Assist 12G. Karena format B-RAW ini adalah format yang natively supported di DaVinci Resolve. Yang mana teman-teman tahu, Resolve adalah software yang sangat umum dipakai di post pro, terutama untuk kebutuhan color grading. Oke, tambahan lagi ya, masih bahas mode perekamannya. Dengan body S5 yang sekecil dan sekompak ini, kita bisa merekam gambar dengan resolusi 4K 60p 10 bit secara internal. Gimana nggak worth banget tuh? Tapi internal 10 bitnya masih longgop ya. Ya maklum aja. Selain itu, adanya fitur timecode support bikin produksi multicam lebih mudah. Karena sinkronisasi gambar dan suaranya di post pro pasti lebih presisi dong. Kalau teman-teman mau syuting film dengan lensa anamorphic, Lumix S5 sudah bisa dan pakai banget karena sudah dilengkapi dengan fitur perekaman 4:3 anamorphic yang bikin oval bokehnya tuh eye pleasing dan bisa bikin horizontal flare juga. Penjelasan lengkap tentang apa itu anamorphic rock'n'roll shooters bisa langsung lihat review kami untuk S1H di sini. Bodi yang semakin kecil semakin rawan goyang untuk diajak syuting handheld. Karena kadang kita dihadapkan dengan kondisi syuting yang rock and roll. Misalnya di lokasi syuting yang nggak memungkinkan kita untuk pakai alat bantu seperti tripod atau gimbal. Makanya butuh banget tuh teknologi 5-axis in-body image stabilizer. Tapi bukan berarti ini bisa untuk menggantikan gimbal atau steadicam ya kalau sudah memakai 5-axis in-body stabilization atau IBIS. Karena 5-axis IBIS ini diciptakan lebih untuk melenyapkan micro vibration saat syuting handheld seperti video yang ini nih. Boxing adalah cermin bagiku. Dan ego musuh terbesarku. Di atas ring, keterampilan dan bakat aja gak cukup. Aku harus cepat, harus cekat, dan aku harus tepat. Gak peduli seberapa kali kita terjatuh. Ambisiku bukan soal menjadi juara,
Aku hanya ingin berlatih, dan terus berlatih. Sampai ku tahu sejauh apa aku berdaya. Kalau katamu, aku bermimpi terlalu tinggi. Mungkin kamulah yang berpikir terlalu rendah. Dual Native ISO. Apa itu Dual Native ISO? Rock'n'Roll Shooters bisa nonton penjelasan detailnya di video review GH5S di atas ini. Lalu pengaplikasian Dual Native ISO itu bagaimana ya? Lumix S5 cocok banget dipakai para content creator yang biasanya itu syuting dengan mengandalkan available light. Misalnya night exterior scene atau interior scene yang pencahayaannya itu kurang. Coba kita uji kemampuan Dual Native ISO-nya ya. Pada base ISO-nya di 640, kalau kita syuting pakai vlog profile dengan kondisi pencahayaan yang kurang, exposure-nya pasti akan under. Detail gambar pasti akan hilang terutama di bagian shadow. Dan kalau kita recover di post, pasti gambarnya akan noisy. Kalau kita set ISO-nya untuk mendapatkan exposure yang normal, kadang juga gambarnya masih noisy. Misalnya kita set ke ISO 2500 atau 3200. Untungnya Lumix S5 punya Dual Native ISO, jadi lebih baik langsung loncat ke ISO 4000 yang merupakan second native ISO pada kamera ini. Otomatis gambar akan terlihat identikal kejernihan gambarnya seperti pada first native ISO, yaitu ISO 640 jika berada pada kondisi pencahayaan yang cukup. Agak disayangkan ya, di semua mode perekaman 10-bitnya cuma punya batas maksimal sampai dengan 30 menit saja. Kamu harus berulang memencet tombol rekam lagi dan lagi setelah 30 menit perekaman video. Berbeda sekali dengan S1 dan S1H, bahkan GH5 dan GH5S pun sudah punya fitur unlimited recording time di semua mode perekamannya. Tapi tenang saudara-saudara, tenang. Kami sudah tes untuk merekam gambar beresolusi 4K 10-bit di bawah terik sinar matahari dan hasilnya tidak ada overheating issue sampai baterai habis. Lagi pula, siapa sih yang butuh merekam tanpa putus selama lebih dari 30 menit dengan resolusi 4K dan 10-bit? Dan kalaupun kamu butuh perekaman tanpa putus lebih dari 30 menit seperti untuk liputan atau interview atau event, nggak akan seperlu itu kok untuk format 10-bit. 8-bit saja sudah cukup. Karena 10-bit lebih digunakan untuk keperluan advanced color grading dengan memanfaatkan color possibilities-nya yang bisa sampai 1 miliar warna. Agar kamu lebih leluasa untuk mengolah warna. Tapi jangan sedih, Lumix S5 bisa kok unlimited recording time, tapi hanya di mode 8-bit saja. Jadi bagaimana Rock'n'Roll Shooters? Dengan fitur super keren di bodi yang sekompak ini, apakah menurut kalian Lumix S5 ini bisa dijadikan big cam-nya S1H? Atau kalau memang mau dijadikan main camera, kira-kira cocoknya dipakai buat syuting seperti apa ya? Monggo tulis pendapat dan komentar kamu di bawah. Like dan jangan lupa subscribe kalau belum pada subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya supaya selalu up to date video-video review dan tutorial kami seputar sinematografi. Sampai jumpa di video berikutnya.